kasih buat kelas kreatif yang udah ngasih kesempatan saya sharing ilmu ya, ilmu dari pengalaman lah dari manapun tentang gimana merintis bisnis desain sejak masih sekolah. Bagaimana merintis bisnis desain sejak sekolah? Emangnya bisa? Gimana cara memulainya? Terus dapat kliennya dari mana dong? Dan ngehargain desainnya gimana? Pakai harga teman kah atau pakai harga biasa atau yang lain? Nah, sebelum kita masuk ke sana, perkenalkan nama saya Aris MP ya. Nama panggung sebenarnya itu. Nama aslinya nanti aja pas terakhir aja. Nah, ini sebenarnya materinya sangat cocok sekali untuk teman-teman yang mulai merintis bisnis desain, entah dari mereka yang sudah kuliah, mahasiswa, pebisnis, anak SMK, SMA atau SMP. Ini cocok banget untuk yang mulai merintis bisnis desain. Kenapa kok namanya bisnis desain sejak masih sekolah? Karena ya ini untuk menyemangati teman-teman, untuk sharing ke teman-teman juga bahwa kita bisa kok merintis bisnis desain sejak dini, sejak awal. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Langkah pertama adalah kita mau nekunin apa yang akan kita tekuni dalam desain. Kita ini mau nekunin apa, entah itu logo desain, visual identity lah, advertising design, foto editing, ataupun ilustrasi yang lainnya. Nah, di sini kan ada banyak materi desain yang akan kita tekuni, entah kita belajarnya secara formal, entah dari dosen DKV ataupun yang masih sekolah ataupun yang hobi desain juga bisa. Tapi kita setidaknya harus tahu kita itu mau bikin desain yang apa. Kan nggak semuanya kita bikin desain semuanya. Tentunya harus ada spesifikasi. Kalau menurut pengalaman pribadi saya sih maksimal ya 3-4 spesifikasi lah. Biar klien itu tahu, oh ternyata Mas ini bikin desain ini. Oh ternyata Om ini bikin desain ini. Ternyata Bapak ini bikin desain ini. Jadi nggak semuanya harus kita lakukan. Tentunya maksimal berdasarkan pengalaman pribadi saya ya 3-4 lah maksimal. Baikpun misal ya contoh ilustrasi, cover, visual identity, kemudian packaging design, ataupun sektor yang flat icon itu yang bisa kita temui di Microsoft semacam itu. Langkah pertama adalah kita mau nekun yang mana. Kita harus menentukan dulu, harus mematahkan hati dulu ya istilahnya. Next, langkah kedua adalah setelah kita menekuni, setelah kita belajar ke materi desain lah, kita belajar tentang bagaimana membuat desain yang bagus, bagaimana membuat desain yang eye catching, ataupun membuat desain yang bisa dilihat semua orang, bisa diterima. Langkah keduanya adalah jangan malu untuk upload desain teman-teman. Kenapa kok upload juga? Kan masih baru ini, masih pemula banget. Nanti dihujat dong, masa baru belajar desain langsung diupload. Nah, kalau bagi saya itu tidak masalah, mau desain apapun kalau bisa diupload. Kenapa? Karena siapa tahu kita bisa belajar dari yang lain. Kita bisa ngetek ahlinya, minta saran, Mas ini gimana, aku pengen bikin desain tapi kok seperti ini, mohon sarannya. Intinya jangan malu untuk tunjukin karya kamu. Karena kita untuk sharing bersama, untuk belajar bersama, untuk kebaikan bersama, jangan malu untuk sharing-sharing ke teman-teman yang lainnya juga. Langkah kedua yaitu jangan malu upload desain kamu. Jangan malu tunjukin desain kamu ke orang lain. Nah, ini langkah yang ketiga adalah make your market. Setelah kita upload, setelah kita kasih tahu ke teman-teman kita bahwa oh ini loh aku bisa ngedesain, oh ini loh aku bisa bikin logo, oh ini loh aku bikin ilustrasi wajah lah, ataupun vektor, Microsoft, ataupun ilustrasi untuk cover buku. Langkah ketiga adalah make your market. Ini berdasarkan pengalaman saja, pengalaman yang saya sharingkan ke anak-anak ya. Ke anak-anak saya itu tentang dua teknik. Ini berdasarkan pengalaman ya, ini bukan dari teori formal atau apapun, ini berdasarkan pengalaman saya tentang bagaimana membuat market design adalah pertama adalah buat forum kamu sendiri. Contoh yang pertama adalah buat forum kamu sendiri. Itu contohnya misal di suatu desa atau kampung itu ada
penjual gorengan namanya Bagas. Nah, Mas Bagas ini punya warteg yang menjual khusus gorengan. Mas Bagas bingung bagaimana marketing ini. Langkah pertamanya, Mas Bagas memberikan gorengannya ke rumah-rumah warga secara gratis pada 3 hari awalnya dulu. Ya gratisan dulu lah biar dikenal orang seperti itu. Setelah itu orang-orang tahu kalau Mas Bagas ini ternyata penjual gorengan, menerima pasangan gorengan sebanyak ini untuk acara hajatan lah ataupun yang lain. Nah tentunya Mas Bagas dari sini dikenal. Nah kita pun bisa menerapkan hal ini di dunia desain kita. Misalnya kita fokus ke desain logo. Misal kita tiap hari ngupload, 2 minggu sekali upload logo tim itu terus. Lama-lama kita juga akan yang ngefans istilahnya, ngefans dalam tanda kutip ya. Lamanya kan ternyata Mas Bagas bisa bikin logo ya, ternyata Mas ini bisa bikin logo. Jadi orang-orang akan tahu tentang apa yang kita buat dari forum itu sendiri. Jadi setidaknya kita punya fans ataupun kita ada yang stalking lah, ternyata desainnya bagus-bagus ya, aku tak pesen. Caranya seperti itu. Dan pengalaman dari saya sendiri ngajarin anak-anak juga semacam itu, dan anak-anak pun sudah mulai merintis bisnis desain mereka, walau mereka nggak jualnya mahal-mahal banget ya, anak sekolahan sih. Yang kedua adalah kenalkan desain kamu. Ini ada banyak cara. Sekarang kan sudah ada Behance, sudah ada Instagram, pameran pun ada di mana-mana, bahkan challenge. Nah, dari hal tersebut kita bisa ngenalin nih bahwa aku tuh bikin desain. Kenalin ke orang, aku mau ikut pameran visual identity di sana, membranding tempat bersejarah misalnya candi lah ataupun kelenteng. Kita bisa dari hal tersebut dikenal. Jangan malu untuk kenalin bahwa kamu tuh punya desain. Ini jangan malu. Mengenal desain pun banyak, ada yang dari portofolio, ada yang lewat platform, ataupun bahkan kalau kita udah punya duit, kita pakai website semacam itu. Jadi intinya kita nggak usah nunggu portfolio kita banyak baru diupload ya Mas. Kita ada portfolio sedikit, kita langsung upload aja, percaya diri Mas dengan karya kita ya Mas. Betul. Ya. Terus Mas punya pengalaman apa waktu awal-awal mulai bikin bisnis desain? Pengalamannya apa? Apakah langsung dapat klien, langsung dapat project Mas? Atau berapa bulan kemudian? Wah ini sebenarnya dari ini dulu ya, dari bikin desain dulu dari tahun berapa ya? Udah lama sih. Apalnya ya iseng-isengan aja, ada pelajaran ini, bikin fotonya, bikin desainnya. Terus orang-orang lama-lama, ternyata kamu bikin desain toh, kamu ternyata bikin desain. Terus kemudian ya ikut ke komunitas juga. Mereka awalnya ya gratisan Mas. Awalnya ya emang gratisan dulu, terus lama-lama kan akhirnya ada yang nggak bayar gitu. Terus pernah itu diajak teman buat ke Microsoft, tapi ya nggak berlangsung lama. Kemudian untuk sekarang langsung bikin klien. Itu tingkatnya seperti itu. Ya. Kak, ini ada yang tanya nih Kak. Siap. Oke. Silakan buat teman-teman. Ini ada bertanya, cara tepat untuk menentukan spesialisasi yang akan kita ambil itu gimana Mas? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Betul. Ini sesuai pengalaman saya sendiri ya. Untuk menentukan spesialisasi, pertama adalah ketika kita benar-benar kita mampu membuat desain tersebut lebih semangat. Misal kita bandingkan. Pertama kita bandingkan membuat semua visual dulu, semua desain dulu. Kita desain logo, desain packaging, ilustrasi. Tentunya kita untuk mencoba-coba kita semua dulu awal-awal. Kita kan nanti lama-lama ada feel. Ternyata aku cocoknya di desain packaging. Ternyata aku cocoknya di logo. Ternyata aku cocoknya di 3 logo, packaging sampai ilustrasi. Why not? Tentunya kita harus tahu feel-nya dulu. Kita boleh coba-coba semuanya boleh pada awalnya. Lama-lama feel itu akan tumbuh sendiri. Seperti itu Mas. Yang pertama tadi Kak, Mas mau menekuni yang mana? Nah, rata-rata buat
teman-teman yang masih sekolah ataupun kuliah, sarannya apa Mas? Ambil yang mana dulu? Yang disukai atau yang mudah dulu? Kalau ketakutan saya itu lebih cenderung ketika kita bisa ataupun yang kita mampu. Yang kita mampu, yang sudah kita lakukan berulang-ulang kali, nah itu spesialisasinya. Boleh sih 3-4, tapi ya jangan kebanyakan lah. Ya. Macam itu. Mas ada contoh advertising design Mas? Portfolio Mas? Contohnya advertising design. Di belakang Mas? Ya, boleh Mas dibuka sebentar. Ya, yang khusus advertising ya Mas. Nah ini tak masukin sekalian di visual identity sih. Ya boleh Mas. Itu bisa dijelasin Mas 3 desain itu. Nah ini cerita ya. Ya. Ini yang Mrs. and Mr. Buffet itu awalnya nggak sengaja dapat klien ini. Awalnya saya posting masalah bikin desain Ramadan ya. Waktu itu disuruh dosen saya bikin desain Ramadan, terus tak upload. Alhamdulillah dapat klien walaupun receh tak gituin kan. Tak upload di Instagram, kemudian ada orang yang inbox di DM di Instagram, Mas bisa bikin desain ini nggak, logo sama semua visual identity-nya. Oh bisa Mas, itu harganya berapa? Terus kayaknya ini targetnya emang bener-bener untuk gede ya. Itu walaupun UMKM, tapi ini udah ada berapa puluh gitu di Indonesia. Di waralabako.com ada ini, Mrs. and Mr. Boga. Kemudian tak buatin logonya, tak buatin desain untuk istilahnya stationernya dan yang lainnya. Ini yang Mr. and Mrs. Boga. Kalau yang mami zaman now ini awalnya dia minta dibikinin logo, terus kayaknya dia agak keberatan tentang harganya. Kemudian tak bonusin, Mas kalau misal logo tak kasih ini berapa, itu udah satu paket, sekalian packagingnya lah, sekalian kartu nama, sekalian desain untuk background di warung gimana. Ternyata orangnya mau dan oke nggak apa-apa harga segitu, tapi yang penting kamu ngasih yang bagus untuk pelayanannya, dan orangnya juga mau. Sama juga sama yang Tegato ya, ini Tegato di mana ya? Ini masih di Indonesia sih, di daerah UI kalau nggak salah. Yang Tegato ini tahun 2000 berapa gitu, aku lupa, 2017 awal. Apa ya itu minta dibuatin logo, tapi kok harganya kok kayaknya mahal logo aja. Terus juga kalau logo aja mahal tak kasih tambahan untuk kartu nama lah, untuk desain menunya, untuk backdropnya yang di warung itu ya, sama es bannernya. Semacam itu sih Mas. Ya. Jadi kebanyakan emang nggak sengaja saya nemu klien ini. Ya. Mas Adi, mau tanya lagi Mas. Ya. Apa bedanya logo dan visual identity Mas? Kalau saya lihat di banyak pembahasan itu, mungkin saya kurang bacanya ya, mungkin ini sepengetahuan saya dari membaca, dari YouTube, dari apapun. Kalau misal ada yang lebih tahu juga masalah ya, ini pengetahuan saya saja. Kalau logo ya cuma logo aja, itu semacam itu. Tapi kalau visual identity yang saya tahu itu tidak hanya logonya, kita juga punya desain stationery lah, terus punya desain bajunya, desain kemasannya untuk tokonya itu sendiri, punya brand khusus. Misal Indomaret kan logo ya kayak gitu, terus slogannya juga kayak gitu. Nah itu visual identity-nya semacam itu. Buruk ini baik, patokannya bukan masalah baik buruknya, tapi sesuai dengan perusahaan tersebut, sesuai dengan instansinya, sesuai dengan lembaganya. Misal saya bikin logo toko bunga, misal Naila toko bunga. Tentunya saya walaupun nanti saya bikin logonya cuman misalnya kalau orang awam mah cuman gitu logo, tapi kan bisa mewakili bahwa itu toko bunga. Kalau yang menurut saya, kalau logo yang baik itu memang relatif ya logo yang baik, tapi yang menurut saya lebih baik itu logo itu sesuai dengan perusahaan itu sendiri. Mas Arya dan bertanya, alat tempurnya seperti apa? Mohon dijabarkan. Oke. Alat tempur. Ini alat tempur sih, kalau saya kan dari ini ya, bukan kalangan orang yang mampu ya awalnya ya. Yeah. Kalau saya awal-awal itu cuman pakai mouse Mas, serius. Sama cuman pakai mouse untuk awalnya cerita sih. Pertama cuma pakai mouse, terus kemudian laptopnya pun laptop yang
Pentium itu waktu itu Pak, laptop yang Pentium yang laptop jadul pokoknya. Sampai sekarang masih kadang masih tak pakai untuk kenang-kenangan, malah curcol. Kemudian waktu berlalu ya, alhamdulillah waktu itu terus saya beli yang agak bagus untuk komputer, untuk mouse, sama untuk mendukung kreativitas saya beli itu apa produk Pentap ya, Pentap kayak punya Mas Bendi semacam itu. Jadi bertahap dulu kalau saya bukan nggak langsung harus elit nggak, yang penting kita punya progres dulu, kita bertahap dulu, kita merilis dulu, semacam itu Mas. Nah, biasanya kan ide kita suka stuck nih Mas, nggak buntu ya Mas. Biasanya Mas, apa yang dilakukan jika Mas idenya lagi stuck? Mas? Kalau saya sih biasanya sih tidur dulu. Nonton anime Mas. Kalau saya nonton anime, kalau nggak gitu ya dengerin musik. Kadang stalking para ahli-ahli kayak master desain itu saya stalking, terus main, terus kadang ya nama juga anak muda ya Mas, kadang ya cuci mata gitu semacam itu.